Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah dan para penonton yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surga sangat merindukan orang-orang yang takwa. Tetapi tidak semua orang-orang Islam itu menjadi orang-orang yang selalu dirindu-rindukan oleh surga. Meskipun banyak ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan yang dijanjikan surga terhadap diri kita, tetapi memang ada beberapa kelompok manusia yang sangat betul-betul dirindu-rindukan oleh surga. Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an was-saimina fi syahri Ramadan." Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa 4 golongan manusia itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang rajin membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa amalan bacaan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian ialah orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an itu. Dan disebutkan pula di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah dan bacalah selalu Al-Quran itu, karena Al-Quran itu akan datang di akhirat nanti membela orang-orang yang selalu membacanya. Jadi mereka yang ketika hidup di dunia dulu rajin membaca Al-Quran, rajin mengamalkan isi Al-Quran, termasuk mereka para penghafal-penghafal Al-Quran yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan mereka setiap hari. InsyaAllah di akhirat nanti Al-Quran akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membela orang-orang yang selalu membacanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mengamalkan dengan sebaik-baiknya bacaan Al-Quran ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, mereka yang selalu dicari-cari dan dirindu-rindukan oleh surga adalah wahafidil lisan. Orang-orang yang selalu menjaga ucapannya, memelihara lidahnya dari ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan kemaksiatan ataupun dosa terhadap dirinya. Menjaga lidah kita, menjaga ucapan kita memang sebuah kewajiban yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena tidak sedikit nanti orang di akhirat yang bisa masuk neraka gara-gara ucapan-ucapannya. Tidak sedikit nanti di akhirat orang yang bisa masuk neraka gara-gara lidahnya. Jangan jauh-jauh mengenai di akhirat. Di dunia saja ini kadang-kadang banyak orang yang rusak kehidupannya gara-gara lidahnya. Banyak orang-orang yang dibenci karena ucapan-ucapannya. Banyak-banyak orang yang tidak disukai karena lidahnya. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjadikan lidah kita mengakibatkan kita mendapat keburukan,
melakukan dosa atau kemaksiatan gara-gara ucapan-ucapan dan lidah kita. Tapi bagi mereka yang selalu menjaga ucapannya dengan baik, menjaga lidahnya dengan baik, insya Allah akan menjadi orang-orang yang selalu dirindu-rindukan oleh surga. Yang ketiga, orang-orang yang dirindu-rindukan oleh surga adalah wa mut'amil ji'an, orang-orang yang selalu memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Tentunya sudah menjadi kewajiban kita semua, bagi kita orang-orang yang diberikan begitu banyak harta, begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sudahlah menjadi kewajiban kita untuk selalu menolong dan membantu orang-orang yang serba kekurangan. Artinya apa? Di sekitar kita ketika ada orang-orang yang hidup dalam keadaan susah, di sekitar kita ketika ada orang-orang yang hidup dalam keadaan miskin, mari kita selalu memberikan uluran tangan kita untuk membantu mereka melalui sedekah-sedekah yang kita berikan. Karena tidak ada orang yang bangkrut, tidak ada orang yang berkurang rezekinya karena mereka rajin bersedekah. Tapi malahan mereka yang rajin bersedekah, rezekinya akan semakin bagus, rezekinya akan semakin banyak, kehidupannya akan selalu diberkahi. Dan Rasulullah memang memesankan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang selalu rajin bersedekah, meskipun yang kita sedekahkan adalah sebiji buah kurma. Tentu kita biasa mendengarkan anjuran Rasulullah bahwa jauhkanlah dirimu dari siksaan api neraka meskipun engkau bersedekah dengan sebiji buah kurma. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga jamaah, yang keempat jamaah, yang keempat, mereka yang selalu dicari-cari dan dirindu-rindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ketika bulan Ramadan tiba, kita bisa memuliakan bulan Ramadan, kita bisa mengagungkan bulan Ramadan, kita bisa menghormati bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, penuh perhatian, cinta dan kasih sayang melalui melaksanakan ibadah puasa dan menjaga ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang bisa memakruhkan dan membatalkan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan 4 amal ibadah ini bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang dijanjikan surga untuk diri kita insya Allah akan kita raih. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan dan kekurangan saya. Allahu a'lamu bissawab. Hanya Allah yang maha sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sedangkan manusia begitu banyak kekurangan, kehilafan, dosa-dosa dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.